Haryono mendorong gerobak mie ayamnya di sepanjang gang yang sempit, diapit tembok-tembok kusam yang penuh coretan. Suara roda gerobak yang berderit menyatu dengan hiruk-pikuk perkampungan. Bau bawang goreng dan kuah kaldu menguar, menarik perhatian warga sekitar yang mulai berdatangan. Tapi bagi Haryono, setiap langkah adalah bagian dari misi besar. Mata tajamnya terus mengawasi, mencatat setiap gerak-gerik mencurigakan di tengah hiruk-pikuk pelanggan yang antri untuk semangkuk mie ayam. Di sudut gang, 3 pria berbadan kekar berdiri dengan wajah penuh ancaman. Mereka tampak berbicara serius sambil sesekali melirik ke arah Haryono. Salah satu dari mereka mengangkat ponsel, berbicara dengan nada rendah namun tegas. Haryono tahu mereka adalah preman yang sering memeras pedagang kecil di daerah itu. Ia berpura-pura sibuk meracik mie ayam, tetapi telinganya menangkap beberapa potongan pembicaraan mereka. Besok malam, kiriman barang, jangan sampai ada yang tahu. Jantungnya berdegup lebih cepat, tapi wajahnya tetap tenang seolah tidak mendengar apa-apa. Seorang ibu tua yang membeli mie ayam tiba-tiba menjatuhkan koin dari dompetnya. Ketika Haryono membungkuk untuk membantu mengambil, ia menyadari bahwa pria-pria itu kini berjalan mendekat. Salah satu dari mereka menghentikan langkah tepat di depan gerobaknya, mengamati gerobak kecil itu dengan tatapan mencurigakan. Dagangan sepi, ya? Ucap pria itu dengan suara berat. Haryono tersenyum tipis, menjawab dengan nada ramah, "Ya alhamdulillah, cukup buat makan, Bang." Namun, tangan Haryono di balik gerobaknya sudah menggenggam pisau kecil, siap berjaga-jaga jika situasi menjadi lebih buruk. Ketegangan memuncak ketika pria itu tiba-tiba meraih mangkuk di atas gerobak dan menjatuhkannya ke tanah. Suara pecahan mangkuk membuat semua orang di gang terdiam. Preman itu tertawa kecil, seolah menikmati pemandangan warga yang mulai ketakutan. Haryono tetap tenang, tetapi tatapannya tajam menusuk pria itu. "Jangan macam-macam di sini, Bang. Rezeki orang kecil jangan diganggu," katanya dengan nada yang tegas namun terukur. Perkataannya membuat pria itu terdiam sesaat, sebelum akhirnya berbalik pergi dengan gelengan kepala, diikuti oleh teman-temannya. Ketika para preman itu menghilang di tikungan, Haryono menarik napas panjang. Tangannya yang menggenggam pisau perlahan-lahan mengendur. Di balik gerobaknya, ia menyimpan mikrofon kecil yang merekam seluruh percakapan tadi. Ia menyeka keringat di dahinya, lalu kembali melayani pelanggan seolah tidak ada yang terjadi. Namun, di dalam benaknya, ia tahu bahwa malam ini ia harus menyusun laporan penting untuk atasan. Ini baru permulaan, pikirnya, sambil memandang ke arah gang yang kini terasa semakin gelap dan penuh bahaya. Keesokan harinya, Haryono kembali mendorong gerobaknya ke gang yang sama, seolah kejadian kemarin hanyalah angin lalu. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa para preman tidak akan tinggal diam. Pagi itu, udara terasa lebih berat, dan suasana kampung seperti diselimuti ketegangan tak kasat mata. Haryono melayani pelanggan dengan senyuman, meski matanya terus mengawasi setiap sudut. Ia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dugaan itu terbukti ketika ia melihat pria kekar yang kemarin datang bersama 2 orang lainnya, kini membawa lebih banyak anak buah. Mereka berjalan pelan, namun aura ancaman begitu jelas terpancar dari gerak-geriknya. Saat para preman itu mendekat, Haryono mencoba tetap tenang. Salah satu dari mereka, yang terlihat sebagai pemimpin, menyeringai lebar sambil menepuk-nepuk meja gerobaknya. "Hei, tukang mie ayam. Dagang enak-enakan di wilayah kita, tapi lupa bayar uang keamanan. Gimana, mau bayar sekarang atau gerobakmu kami hancurkan?" ucapnya dengan nada mengejek. Haryono menatap pria itu, matanya menyiratkan keteguhan. "Maaf, Bang, saya cuma cari nafkah. Saya nggak punya uang lebih buat bayar yang bukan hak," jawabnya pelan, tapi tegas. Jawaban itu membuat preman-preman lain terkekeh, seperti menemukan hiburan di tengah hari yang panas. Tanpa peringatan, salah satu anak buah mereka meraih panci kuah di atas gerobak dan membantingnya ke tanah. Kuah yang masih panas menyiram jalanan, membuat pelanggan yang sedang makan berlarian ketakutan. "Kalau nggak bisa bayar, nggak usah dagang di sini," dibentak pemimpin mereka sambil melangkah lebih dekat ke Haryono. Namun, sebelum ia sempat berbuat lebih jauh, Haryono mengangkat tangan, menyuruh mereka berhenti. "Kalau kalian mau ribut, jangan libatkan orang lain. Kita bicara di tempat lain," katanya dengan nada dingin. Ucapannya membuat para preman terdiam sesaat, terkejut dengan keberanian pria itu. Para preman menyeret Haryono ke sebuah sudut gang yang lebih sepi, jauh dari pandangan warga. "Berani juga kau, ya?" kata salah satu dari mereka sambil mengeluarkan sebilah pisau kecil. Namun, sebelum pisau itu sempat diayunkan, Haryono bergerak cepat.
Dengan gerakan yang terlatih, ia menangkis serangan itu, merampas pisau dari tangan lawannya, lalu melumpuhkannya dalam hitungan detik. Preman-preman lain mundur beberapa langkah, terkejut dengan kemampuan Haryono yang jauh di luar dugaan mereka. Namun, bukannya kabur, pemimpin mereka malah tersenyum lebar. Ternyata kau lebih dari sekadar tukang mie ayam. Ini belum selesai, katanya sebelum menarik anak buahnya pergi. Setelah mereka menghilang, Haryono berdiri di gang yang sunyi, napasnya teratur meski adrenalin masih mengalir deras di tubuhnya. Ia tahu, kejadian ini hanya akan memicu konflik yang lebih besar. Warga mulai berdatangan, menatapnya dengan campuran rasa takut dan kagum. Tanpa berkata banyak, Haryono kembali ke gerobaknya yang berantakan. Malam itu, ia menyusun laporan ke markas, memberikan informasi lebih rinci tentang ancaman yang semakin nyata. Ini bukan lagi sekadar tugas penyelidikan, tapi menjadi pertarungan hidup dan mati untuk melindungi warga dari teror yang mengintai. Keesokan harinya, Haryono kembali mendorong gerobaknya ke gang yang sama, seolah kejadian kemarin hanyalah angin lalu. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa para preman tidak akan tinggal diam. Pagi itu, udara terasa lebih berat, dan suasana kampung seperti diselimuti ketegangan tak kasat mata. Haryono melayani pelanggan dengan senyuman, meski matanya terus mengawasi setiap sudut. Ia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dugaan itu terbukti ketika ia melihat pria kekar yang kemarin datang bersama dua orang lainnya, kini membawa lebih banyak anak buah. Mereka berjalan pelan, namun aura ancaman begitu jelas terpancar dari gerak-geriknya. Saat para preman itu mendekat, Haryono mencoba tetap tenang. Salah satu dari mereka, yang terlihat sebagai pemimpin, menyeringai lebar sambil menepuk-nepuk meja gerobaknya. "Hei, tukang mie ayam. Dagang enak-enakan di wilayah kita, tapi lupa bayar uang keamanan. Gimana, mau bayar sekarang atau gerobakmu kami hancurkan?" ia ucapnya dengan nada mengejek. Haryono menatap pria itu, matanya menyiratkan keteguhan. "Maaf, Bang, saya cuma cari nafkah. Saya nggak punya uang lebih buat bayar yang bukan hak," jawabnya pelan, tapi tegas. Jawaban itu membuat preman-preman lain terkekeh, seperti menemukan hiburan di tengah hari yang panas. Tanpa peringatan, salah satu anak buah mereka meraih panci kuah di atas gerobak dan membantingnya ke tanah. Kuah yang masih panas menyiram jalanan, membuat pelanggan yang sedang makan berlarian ketakutan. "Kalau nggak bisa bayar, nggak usah dagang di sini," dibentak pemimpin mereka sambil melangkah lebih dekat ke Haryono. Namun, sebelum ia sempat berbuat lebih jauh, Haryono mengangkat tangan, menyuruh mereka berhenti. "Kalau kalian mau ribut, jangan libatkan orang lain. Kita bicara di tempat lain," katanya dengan nada dingin. Ucapannya membuat para preman terdiam sesaat, terkejut dengan keberanian pria itu. Para preman menyeret Haryono ke sebuah sudut gang yang lebih sepi, jauh dari pandangan warga. "Berani juga kau, ya?" kata salah satu dari mereka sambil mengeluarkan sebilah pisau kecil. Namun, sebelum pisau itu sempat diayunkan, Haryono bergerak cepat. Dengan gerakan yang terlatih, ia menangkis serangan itu, merampas pisau dari tangan lawannya, lalu melumpuhkannya dalam hitungan detik. Preman-preman lain mundur beberapa langkah, terkejut dengan kemampuan Haryono yang jauh di luar dugaan mereka. Namun, bukannya kabur, pemimpin mereka malah tersenyum lebar. "Ternyata kau lebih dari sekadar tukang mie ayam. Ini belum selesai," katanya sebelum menarik anak buahnya pergi. Setelah mereka menghilang, Haryono berdiri di gang yang sunyi, napasnya teratur meski adrenalin masih mengalir deras di tubuhnya. Ia tahu, kejadian ini hanya akan memicu konflik yang lebih besar. Warga mulai berdatangan, menatapnya dengan campuran rasa takut dan kagum. Tanpa berkata banyak, Haryono kembali ke gerobaknya yang berantakan. Malam itu, ia menyusun laporan ke markas, memberikan informasi lebih rinci tentang ancaman yang semakin nyata. Ini bukan lagi sekadar tugas penyelidikan, tapi menjadi pertarungan hidup dan mati untuk melindungi warga dari teror yang mengintai. Malam itu, Haryono tidak bisa tidur dengan tenang. Pikiran tentang preman-preman yang tadi siang mundur dengan ancaman membuatnya waspada. Ia tahu mereka tidak akan berhenti sampai benar-benar mendapatkan apa yang mereka inginkan. Di ruang belakang rumahnya yang kecil, Haryono memeriksa senjata dan alat komunikasi yang ia sembunyikan. Sebuah ponsel khusus berdering pelan, pesan dari markas. Operasi pengintaian masih berlanjut, tapi kali ini ia diminta berhati-hati karena para preman mulai curiga dengan keberadaannya. Haryono merasakan beban itu semakin berat, tapi ia tidak mundur. Baginya, warga di kampung ini terlalu berharga untuk dibiarkan menjadi korban ketamakan.
Pagi berikutnya, Haryono membawa gerobaknya ke lokasi biasa. Namun, suasana terasa berbeda. Gang yang biasanya ramai kini sepi, hanya beberapa warga yang berani keluar rumah. Desas-desus tentang preman yang marah sudah menyebar, membuat semua orang ketakutan. Saat Haryono mulai melayani pelanggan pertama, sebuah suara keras memecah keheningan. Beberapa motor datang dengan suara knalpot bising, menandakan kehadiran para preman. Mereka berhenti di ujung gang, menatap tajam ke arah Haryono. "Hei, tukang mie ayam! Siap-siap kehilangan daganganmu," teriak salah satu dari mereka. Tanpa basa-basi, para preman menyerbu gerobak Haryono. Mereka merusak meja, membalikkan panci, dan menghancurkan semua yang ada. Warga hanya bisa menonton dari jendela rumah mereka, terlalu takut untuk turun tangan. Haryono hanya berdiri diam, matanya dingin memandang kerusakan yang mereka buat. Salah satu preman mendekat, mendorong Haryono hingga terjatuh. "Lain kali, jangan coba-coba melawan," teriak pria itu sambil menendang beberapa mangkuk yang berserakan di tanah. Setelah puas menghancurkan gerobak, mereka pergi meninggalkan tawa sinis, meninggalkan Haryono di tengah kekacauan. Namun, Haryono tidak menyerah. Ia mengangkat tubuhnya perlahan, membersihkan debu dari pakaiannya, dan mulai memunguti barang-barang yang masih tersisa. Tangan-tangan warga akhirnya mulai muncul, membantu membereskan apa yang bisa diselamatkan. "Maaf, Pak Haryono. Kami nggak bisa bantu banyak," ucap salah satu warga dengan wajah penuh rasa bersalah. Haryono tersenyum tipis, menepuk pundak pria itu. "Tenang saja, ini belum selesai," jawabnya singkat. Di balik gerobak yang hancur, ia mengambil alat rekam kecil yang ia sembunyikan sejak pagi. Seluruh kejadian itu telah terekam, dan itu adalah bukti yang cukup untuk melangkah ke tahap berikutnya. Malam harinya, Haryono kembali ke markas polisi dengan bukti yang ia bawa. Wajahnya dingin saat ia menjelaskan detail serangan para preman dan lokasi persembunyian mereka yang berhasil ia selidiki. Atasan Haryono memutuskan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk bertindak. Namun, sebelum tim operasi bergerak, Haryono mengajukan permintaan. "Izinkan saya berada di garis depan. Ini bukan cuma soal tugas, tapi tanggung jawab saya terhadap warga yang sudah percaya pada saya," katanya dengan nada tegas. Persetujuan itu diberikan, dan Haryono bersiap untuk babak berikutnya, menghadapi para preman di sarang mereka sendiri. Malam itu, Haryono berdiri di depan sebuah gudang tua di pinggir kota, tempat yang diakini sebagai markas besar para preman. Udara dingin menusuk kulit, tapi ketegangan dalam dirinya mengalahkan rasa dingin itu. Ia mengenakan seragam hitam dengan rompi anti peluru, sebuah perubahan drastis dari penampilan sehari-harinya sebagai penjual mie ayam. Di sekelilingnya, tim operasi polisi bersenjata lengkap menunggu aba-aba. Dengan wajah tegas, Haryono memimpin pengarahan terakhir, menggambarkan layout gudang dan titik-titik rawan yang ia pelajari dari pengintaian selama ini. "Kita harus cepat dan tepat. Jangan beri mereka kesempatan untuk melawan," ucapnya tegas, menatap mata setiap anggota timnya. Saat operasi dimulai, tim bergerak perlahan mendekati gudang. Haryono berada di garis depan, matanya tajam memindai setiap sudut. Ketika pintu gudang didobrak, serangkaian teriakan dan suara gaduh langsung memenuhi udara. Para preman yang berada di dalam terkejut dan langsung meraih senjata tajam maupun pentungan. Salah satu dari mereka berusaha kabur melalui pintu belakang, tapi Haryono dengan cepat melumpuhkannya dengan tendangan tepat di lutut. "Kau tak akan pergi kemana-mana," ucap Haryono dingin, sebelum melanjutkan ke bagian lain gudang yang lebih gelap. Di tengah kekacauan, pemimpin para preman muncul, membawa senjata api rakitan. Ia menembakkan beberapa peluru ke arah polisi, membuat semua orang berlindung. Haryono merayap perlahan di balik peti-peti kayu yang berserakan. Dengan taktik yang terlatih, ia berhasil mendekati sang pemimpin dari sisi buta. Ketika pria itu menyadari keberadaannya, Haryono sudah lebih dulu mengarahkan senjatanya. "Letakkan senjata dan menyerahlah," diperintah Haryono dengan nada rendah namun mematikan. Namun, pemimpin itu malah tersenyum licik dan mencoba menarik pelatupnya. Tanpa ragu, Haryono menembak tangan pria itu, membuat senjatanya terlepas. Pertempuran sengit terus berlangsung hingga tim Haryono berhasil menguasai gudang. Beberapa preman yang tersisa mencoba bertahan, tapi satu persatu dilumpuhkan oleh tim polisi. Ketika situasi akhirnya terkendali, Haryono berdiri di tengah gudang yang penuh dengan barang bukti, mulai dari senjata tajam hingga narkoba yang disembunyikan dalam peti-peti besar. Wajahnya penuh peluh, tapi matanya tetap fokus. Ia memastikan tidak ada satupun anggota sindikat yang lolos.
Sang pemimpin preman kini terbaring tak berdaya, tangannya diborgol sementara tim medis merawat luka tembaknya. Setelah operasi selesai, Haryono keluar dari gudang dengan langkah mantap. Warga yang mendengar tentang penggerebekan itu mulai berkumpul di sekitar lokasi, menyambut para polisi dengan tepuk tangan. Haryono menatap mereka sejenak, lalu melanjutkan langkahnya tanpa berkata banyak. Di dalam hatinya, ia merasa lega karena ancaman yang selama ini menghantui kampung itu akhirnya berakhir. Namun, ia juga tahu, tugasnya belum sepenuhnya selesai. Ada banyak tempat lain yang membutuhkan perlindungannya, dan ia siap untuk melanjutkan perjuangan ini kapan saja. Keesokan harinya, kampung yang selama ini dicekam ketakutan akhirnya mulai bernapas lega. Matahari pagi yang hangat menyinari ganggang sempit yang dulu menjadi sarang preman. Haryono kembali dengan gerobak barunya, diberikan oleh warga sebagai tanda terima kasih. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Warga kini tidak hanya melihat Haryono sebagai penjual mie ayam biasa, tetapi juga sebagai pahlawan yang telah melindungi mereka dari teror para preman. Haryono tetap menjaga senyumnya yang sederhana, meski dalam hatinya ia tahu beban yang ia tanggung selama ini jauh lebih berat dari yang terlihat. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Ketika Haryono sedang melayani pelanggan pertama, seorang bocah kecil berlari tergesa-gesa dari ujung gang, wajahnya pucat. "Pak Haryono!" Ada orang asing di gang sebelah. Mereka tanya-tanya soal Bapak, jika tanya dengan napas tersengal. Haryono langsung menyadari bahwa ini bukan sekadar tamu biasa. Ia mengintip dari balik gerobaknya dan melihat dua pria bertubuh besar berdiri di depan sebuah toko, memandangi sekitar dengan wajah mencurigakan. Tanpa banyak bicara, Haryono meminta warga untuk tetap tenang dan masuk ke rumah masing-masing. Beberapa saat kemudian, kedua pria itu berjalan mendekat, menghampiri gerobak Haryono. "Kau Haryono, ya? Kami dengar banyak tentang kau," ya ucap salah satu dari mereka dengan nada dingin. Haryono tetap tenang, tangannya secara perlahan meraih pisau kecil di balik gerobaknya. "Saya cuma tukang mie ayam, Bang. Ada yang bisa saya bantu?" jawabnya santai, meski pikirannya sudah menyusun rencana jika keadaan memburuk. Kedua pria itu saling bertukar pandang sebelum akhirnya tersenyum sinis. "Kami cuma mau ingetin, kadang terlalu banyak campur tangan itu nggak bagus buat kesehatan," ya ucap salah satu dari mereka sebelum pergi. Malam itu, Haryono kembali melapor ke markas. Ancaman baru ini menunjukkan bahwa meskipun sindikat lokal telah dihancurkan, masih ada jaringan yang lebih besar di luar sana yang terus mengintai. Atasannya memberikan perintah tegas untuk berhenti menyamar dan kembali ke tugas reguler. Namun, Haryono menolak. "Saya tidak bisa pergi sekarang. Warga di sini masih butuh saya," katanya dengan tegas. Atasannya akhirnya mengizinkan, tapi dengan peringatan bahwa ancaman kali ini jauh lebih berbahaya. Haryono menerima risiko itu dengan kepala tegak, menyadari bahwa perjuangannya belum selesai. Hari-hari berikutnya, Haryono melanjutkan rutinitasnya sebagai penjual mie ayam, namun kini ia lebih waspada. Setiap langkahnya penuh dengan pengawasan, setiap pelanggan baru selalu diperhatikan dengan seksama. Warga mulai merasa aman kembali, meski mereka tahu ancaman bisa datang kapan saja. Haryono tetap berada di tengah mereka, siap melindungi dengan segala kemampuan yang ia miliki. Di balik gerobak mie ayamnya, ia bukan hanya seorang pedagang, tapi penjaga tak terlihat yang terus mengintai dari bayang-bayang, memastikan bahwa keadilan selalu berdiri tegak di tengah kegelapan. Terima kasih sudah mengikuti kisah Haryono, penjual mie ayam yang ternyata seorang pahlawan di balik bayang-bayang. Kisah ini mengajarkan kita bahwa keberanian bisa muncul dari tempat yang tidak terduga, dan perjuangan untuk keadilan membutuhkan pengorbanan yang besar. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apa yang paling menginspirasi dari cerita Haryono ini? Dan, menurut kalian, bagaimana kelanjutan kisahnya? Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, keadilan selalu dimulai dari langkah kecil. Salam hangat dari kami, dan tetaplah menjadi cahaya di tengah kegelapan.